Pak Handito, kalau kita kembali menyimak iklan-iklan yang tadi, itu kan semuanya punya tagline. Yang satu bilang jelas lebih enak, yang satu bilang bongkar kebiasaan lama, yang satu bilang nggak perlu ke kafe lagi, cukup di rumah aja gitu bikin kopi untuk menikmati kopi yang enak. Nah, kalau kita bicara soal tagline ini, perlukah sebetulnya memang? Ya, tagline ini kan sebenarnya alat bantu ya. Kalau kita bicara perang pemasaran tadi kan salah satu hal yang kemudian biasanya kita usahakan terbangun adalah awareness kan gitu. Bagaimana membuat konsumen itu ingat sama sebuah brand kan gitu. Nah, alat bantu dalam bentuk tagline ini bagian dari brand identity ya. Selain kita bicara tentang tentu saja logonya, corporate color dan sebagainya, itu sebagai alat bantu memudahkan konsumen ingat kan gitu. Dengan menyebutkan satu tagline tertentu, mudah-mudahan konsumen langsung ingat brandnya kan gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus, memang tidak harus, tetapi namanya alat bantu kalau dipakai kan nggak ada salahnya kan gitu ya. Dan tapi memang seringkali ada pertanyaan begini, apakah kemudian tagline ini selalu sesuatu yang harus kemudian permanen dipakai atau tidak kan gitu. Ya, pada dasarnya sebagai alat bantu ini sesuatu yang kalau lagi berfungsi ya biarkan dia membantu kan gitu. Tapi kalau sudah terlalu lama seringkali kemudian membosankan gitu. Tapi ada tagline yang lama nggak diganti-ganti kan, just do it kan gitu. Tahu itu tuh. Nike kan gitu. Jadi sebenarnya dalam case seperti ini tagline ini memang terbukti sangat efektif. Seringkali orang malah beriklan cuma mengucapkan tagline-nya doang, orang ingat pada brandnya gitu. Oke, nah ini kalau kita bicara soal tagline ini sebagai alat bantu, kira-kira apa yang perlu dimasukkan atau kita tagline seperti apa yang mestinya digunakan oleh sebuah produk, Pak? Iya, nah ini ada kaitan dengan gini. Tadi kan kita bicara tentang manfaat dari atau indikator keberhasilan pemasaran. Kalau kita sempitkan sedikit kepada bagaimana marketing communication atau promotion bermanfaat kan gitu. Paling tidak ada 5 hal sebenarnya yang kita bisa petik dari manfaat dari sebuah marketing communication. Satu, tadi brand awareness, terkait dengan awareness tadi. Yang kedua brand knowledge gitu ya. Yang ketiga brand image. Yang keempat brand preference. Yang kelima adalah brand admire kan gitu ya. Nah, sebenarnya tagline ini kalau kita mau membuat tagline itu bisa dipakai untuk dalam rangka tujuannya tadi untuk yang mana kan gitu. Bisa saja hanya sekedar ya tujuannya untuk brand awareness. Ya. Nah, kalau kita bicara tujuan komunikasinya terutama brand awareness, biasanya produk-produk baru gitu. Ya, ketika Top Coffee muncul, ya dia akan geber brand awareness habis-habisan kan begitu ya. Itu yang penting adalah sesuatu yang mudah diingat, sesuatu yang gampang diucapkan kan gitu. Tapi juga ada brand knowledge kan gitu. Kadang seringkali kita lihat tagline juga bermanfaat untuk membangun brand knowledge, membuat konsumen ingat pada brandnya. Biasanya ada hal-hal deskriptif yang dituliskan di sana. Dan itu yang menjadi kunci sebetulnya, menjadi penting supaya produk itu diingat oleh calon konsumennya. Calon konsumennya, ya betul. Nah, kalau kita bicara soal iklan nih Pak Handito, kalau ya contoh yang tadi aja ada beberapa selebritis ya, ada yang pakai satu selebritis gitu, ada yang pakai banyak selebritis dalam satu iklan. Yang pertama tadi ada Agnes Monica, terus yang kedua ada Iwan Fals, ada Samuel Zilquin, ada macam-macam. Nah, keberadaan mereka apakah memang signifikan? Ini ada Putri Pariwisata, temannya selebritis barangkali bisa bantu saya jawab itu. Ya, kalau menurut saya sih mereka memakai artis-artis ternama itu biar iklan mereka itu lebih naik, biar produk mereka itu lebih dipakai oleh konsumen, karena konsumen melihat wah artis besar aja make, apalagi konsumen lainnya, berarti ini produknya bagus. Oke. Kalau Pak Handito gimana? Ya, tadi betul juga bahwa kita seringkali menggunakan selebritis untuk membantu mengingatkan kepada brandnya ya. Oh, kalau dia pakai faktor endorser itu juga bermanfaat. Tetapi sebenarnya begini, selain faktor endorser, penggunaan selebritis itu tidak selalu diartikan dalam rangka membangun image yang sama. Kadang-kadang juga dalam rangka membangun tadi awareness yang lebih mudah kan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini memang akan bermanfaat untuk mendorong supaya yang pertama membuat iklan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah diterima dulu oleh konsumen kan gitu. Lebih mudah diterima itu tentu saja kalau dibawakan dengan cara yang enak, kalau dibawakan oleh selebritis yang enak dilihat kan gitu, maka itu akan lebih mudah diterima kan gitu. Jadi nggak boleh salah pilih juga sebetulnya. Iya, tentu saja. Apalagi kalau sudah dipakai untuk jangka panjang, itu akan sangat mempengaruhi brandnya kan gitu. Kalau salah-salah pakai selebritisnya bisa mengerosi brand yang bersangkutan kan gitu. Jadi hati-hati juga milih selebritis untuk dipakai sebagai endorser
endorser atau brand ambassador buat sebuah brand memang. Apalagi kalau misalkan dia pernah ada di satu produk terus pindah ke produk pesaing, itu jadi masalah juga nampaknya Pak Andito. Ya, saya rasa kalau soal yang begini ini selain soal salah pilih juga soal masalah etika ini yang biasanya hal seperti ini kita hindari, tetapi memang dalam bisnis nggak bisa dihilangkan sama sekali. Kemungkinan itu selalu saja bisa terjadi. Ada kan kemungkinan gitu. itu. Ya. Nah, Pak Andito, kalau kita bicara soal iklan, bagaimana kita bisa tahu bahwa iklan itu berhasil? Ya, iklan berhasil tadi kan kita bisa bawa kepada 5 hal tadi ya. Tadi sempat kita bahas brand awareness, brand knowledge kan gitu. Brand awareness itu kan dikenal brand ya, brand knowledge. Kemudian kita tahu itu produk apa sih itu? Oh itu produk kopi kan gitu ya. Itu brand knowledge. Oh, kopi yang bagaimana kan gitu. Yang ketiga tadi brand image, membangun citra tertentu ya. Yang keempat brand preference kan gitu. Preference ini terkait dengan mendorong konsumen untuk beli kan gitu ya. Tadi sebut kalau ada hadiah mau beli juga ya, itu kan termasuk juga bagian dari mendorong brand preference, membuat orang kepengen beli kan gitu. Faktor yang kelima adalah brand admire, kebanggaan kepada sebuah brand. Jadi kalau kita mendorong seperti itu, maka kita sebenarnya kalau kita lihat keberhasilan sebuah iklan, sebenarnya jangan hanya berhenti kepada membangun awareness, knowledge, image, tapi sampai mendorong orang kepengen beli dan akhirnya bangga. Di dalam bangga di situ tentu saja dia jadi loyal untuk menggunakan untuk terus menggunakan produk itu. Oke, Putri Febrina mau bertanya sama Pak Andito? Banget. Ada pertanyaan? Ada. Dari sejumlah iklan yang kita tayangkan tadi, Pak, menurut Bapak mana iklan yang lebih baik? Ini pertanyaan susah ini. Tapi menarik ya, Brina. Ya, karena kita sebenarnya dalam case ini kita melihat baik itu yang paling penting adalah mencapai tujuannya. Nah, tetapi begini, kalau kita lihat aja kita bandingkan tiga merek yang tadi ya. Ada Top Coffee, ada Kapal Api, kemudian ada Luwak White Coffee tadi. Kalau kita lihat, kita perhatikan mereka, memang masing-masing kan punya tujuan masing-masing ya. Tentu saja dan kalau Top Coffee masuk kemudian dia kepengen ngambil pasar, dia disebut berhasil. Kalau dia berhasil ngambil pasar kan gitu. Sebaliknya buat Kapal Api yang sudah ada di pasar dan menguasai pasar dengan baik, dia terus harus berkomunikasi kan dengan termasuk juga membuat promosi yang baru dan sebagainya. Maka tujuannya adalah bagaimana menjaga pasarnya kan gitu. Tentu saja menjaga pasar di sini tidak berarti market share nggak boleh berkurang. Market share boleh saja berkurang gitu ya. Apalagi hanya untuk periode tertentu gitu. Asal kemudian hari bisa recover balik kan gitu. Apakah tujuan itu bisa tercapai enggak ya? Nah, beda lagi dengan itu tadi satunya lagi Luwak yang White Coffee. Dia punya sesuatu yang something yang beda gitu ya. Maksudnya boleh dikatakan kalau istilahnya itu lagi pernah gajah lawan gajah, ini pelanduk bukan mati di tengah-tengah, hidup di tengah-tengah. Itu menarik gitu.